Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada KD 3.7 tema 5, subtema 2 dengan pembelajaran karangan non-fiksi dan peta konsep. Apakah kalian tahu karangan itu apa? Ya, karangan adalah tulisan yang merupakan hasil pemikiran atau perasaan seseorang. Karangan ini ada dua jenis. Yang pertama ada karangan fiksi, yang kedua ada karangan non-fiksi. Lalu, karangan fiksi itu apa ya? Ya, karangan fiksi merupakan karangan yang ditulis berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis dan tidak dibuat berdasarkan kenyataan. Jadi ini hanya karangan ya nak. Contohnya karangan fiksi itu adalah cerita pendek atau cerpen. Lalu ada cerita bersambung atau cerbung. Cerbung itu biasanya terdapat pada majalah atau tabloid. Lalu selanjutnya adalah novel, dan nomor 4 dongeng. Dongeng ini adalah kisah yang tidak benar-benar terjadi. Lalu nomor 5 ada mitos. Mitos ini merupakan kisah yang berlatar masa lampau yang mengandung unsur tentang alam. Jadi kalau mitos ini hanya kisah masa lampau. Lalu nomor 6 ada puisi, nomor 7 pantun. Nomor 8 adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang bercerita tentang tokoh, peristiwa, atau tempat yang menggabungkan antara sejarah dan masa lampau. Lalu fabel. Fabel adalah cerita tentang hewan. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi merupakan karangan yang dibuat berdasarkan data-data atau kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, contohnya apa ya pada karangan non-fiksi? Contohnya adalah satu buku pelajaran, yang kedua adalah ensiklopedia. Nah, ensiklopedia ini adalah karya yang menyediakan rangkuman informasi pada bidang tertentu. Lalu selanjutnya adalah teks pidato. Lalu laporan percobaan atau praktikum. Yang kelima adalah biografi. Biografi ini merupakan karya sastra yang bercerita tentang seseorang atau tokoh terkenal. Lalu yang keenam adalah jurnal atau karya ilmiah. Jurnal adalah publikasi yang menyampaikan hasil penelitian. Berikutnya adalah teks sejarah atau dokumenter. Karangan non-fiksi menggunakan bahasa yang bersifat denotasi. Denotasi merupakan bahasa yang menunjukkan arti yang sebenarnya atau sesuai dengan yang dijelaskan di kamus. Bahasa yang bersifat denotasi dapat ditemui di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peta konsep. Peta konsep atau peta pikiran merupakan diagram atau bagan atau skema yang menggambarkan hubungan antar konsep atau informasi. Nah, pada karangan non-fiksi, kita dapat membuat peta konsep berdasarkan teks pada karangan non-fiksi tersebut. Contohnya, ada golongan hewan. Lalu karangan non-fiksi berikutnya, peta konsep tentang pengelompokan hewan. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat peta konsep dari teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah seluruh teks dengan seksama, lalu temukan pikiran utama atau ide pokok dari tiap paragraf. Yang ketiga, temukan pula informasi penting dari tiap paragraf.
Yang keempat, buatlah bagian utama untuk judul teks. Lalu yang kelima, tentukanlah apakah pikiran utama dari tiap paragraf tersebut termasuk cabang dari judul atau merupakan cabang dari paragraf sebelumnya. Nomor 6, tambahkan informasi penting tiap paragraf untuk melengkapinya. Marilah kita berlatih membuat peta konsep dari teks non-fiksi. Oke anak-anak, perhatikan. Kita akan membaca teks non-fiksi pada buku tematik kelas 5, tema 5 halaman 38 sampai 39. Teks non-fiksi tersebut judulnya adalah Daur Hidup Hewan. Nah, perhatikan anak-anak, pada teks ini terdapat 4 paragraf. Dari teks non-fiksi tersebut, kita dapat membuat peta konsepnya. Yang pertama, kita akan membuat bagan yang memuat judul tentang daur hidup hewan. Kemudian, kita akan mencari informasi dari paragraf yang merupakan cabang dari bagan utama, yaitu di dalam tubuh hewan ada yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan ada pula hewan yang tidak mengalaminya. Berikutnya adalah paragraf kedua. Dari paragraf kedua, kita mendapatkan informasi yang merupakan anak cabang dari bagan utama. Jadi, kita buat anak cabang dari bagan utama yang isinya merupakan informasi dari paragraf kedua, yaitu mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu dan katak. Dari paragraf ketiga, kita mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai anak cabang bagan utama, yang isinya adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya kecoa. Kemudian, pada paragraf keempat, kita mendapatkan informasi yang merupakan anak cabang bagan utama, yaitu tidak mengalami metamorfosis. Contohnya adalah ikan. Oke anak-anak, sampai di sini Ibu harap kalian sudah memahaminya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.